Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Ihsania Maula, NIM 151 dari kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menerangkan tentang pengukuran panjang, pengukuran berat, dan debit. Pengukuran panjang adalah kegiatan mengidentifikasi suatu benda menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi, di pengukuran panjang ada namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku biasanya menggunakan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian satuan tidak baku kita bisa menggunakan jengkal tangan, bisa menggunakan lengan, bisa menggunakan langkah kaki, ataupun yang lainnya. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana mengukur dengan cara satuan baku dan satuan tidak baku. Tadi satuan baku ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Nah, di sini kita akan mengukur buku ini menggunakan satuan sentimeter dengan menggunakan penggaris. Nah, ini kita mengukur menggunakan satuan yang baku ya. Kemudian kita akan menghitung lebar dari buku ini, yaitu bagian atas ini kita ukur menggunakan sentimeter. Kita mulai dari 0. Kemudian kita ukur, ternyata ada 18 cm. Jadi lebar buku ini ada 18 cm. Kemudian kita ukur ke bawah, yaitu panjangnya. Panjang buku ini adalah 23 cm. Buku ini panjang ke bawahnya adalah 23 cm. Nah, itu tadi adalah pengukuran satuan baku. Kemudian pengukuran satuan tidak baku kita bisa menggunakan jengkal tangan. Kita menggunakan telapak tangan. Nah, lebarnya berapa sih buku ini kalau menggunakan telapak tangan? Lebarnya adalah 1 telapak tangan, 1 jengkal tangan. Kemudian panjangnya adalah kita ukur, ternyata kita menggunakan 2 telapak tangan. Jika lebarnya menggunakan 1 telapak tangan, maka panjangnya menggunakan 2 telapak tangan. Itu jika menggunakan satuan tidak baku. Nah, di sini kita akan mencoba pengukuran panjang. Di sini ada tangga pengukuran panjang dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai milimeter. Apa sih ini maksudnya? Kemudian ada juga tanda panah ke atas, berarti dikurang. Jika tanda panah ke bawah, berarti ditambah. Seumpama contoh adalah kita menggunakan contoh 1 dekameter sama dengan berapa sentimeter. Nah, ini kan dari dekameter ke sentimeter kan turun, maka nanti ditambah nolnya. 1 dekameter berapa kali turunnya? Kita hitung 1, 2, 3. Ternyata turun 3 kali. 1, 2, 3. Maka dekameter ke sentimeter ditambahi 0,3. 1, 2, 3. Maka 1 dekameter sama dengan 1000 cm. Begitu juga yang mengarah ke atas. Yang mengarah ke atas ini dikurangi. Berarti seumpama kita memiliki contoh 20 cm sama dengan berapa meter? Maka dari centimeter ke meter ini akan naik. Jadi kita hitung saja 1, 2. Ini dari centimeter ke meter naik cuma 2. Berarti ini kan nolnya cuma 1. Berarti kita kurangin nolnya 2 kali. 1, 2, berarti 0,2. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran berat.
Pengukuran berat ini biasanya digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Nah, di pengukuran berat ini biasanya menggunakan ton, kuintal, kemudian gram, kilogram, seperti itu. Nah, di pengukuran berat juga ada pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Pengukuran baku seperti yang saya sebutkan tadi ada ton, kuintal, kilogram, gram, seperti itu. Nah, jika di tidak baku kita bisa menggunakan sesuatu di benda-benda di sekitar kita. Contohnya seperti yang akan saya lakukan adalah menggunakan gantungan baju seperti ini. Kenapa dia bisa digunakan untuk mengukur berat? Karena dia memiliki dua sisi yang untuk bisa membandingkan antara berat yang kanan dan juga berat yang kiri seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba pengukuran berat dengan satuan baku. Kita menggunakan tangga seperti tadi. Dari mulai ton, kuintal, kilogram, hektogram atau ons, kemudian dekagram, gram, desigram, sentigram, kemudian miligram. Nah, di sini sudah ada sama kayak tadi ya. Kalau dia naik ke atas, berarti dikurang. Kalau dia turun ke bawah, berarti nolnya ditambah. Nah, di sini ada 1 ton berapa kilogram. Kita lihat ton ada di paling atas, kemudian berapa kilogram, berarti turun dari ton ke kilogram, turun. Berapa kali turunnya? Kita hitung. 1, 2, 3. Turunnya adalah 3 kali. 1, 2, 3. Maka 1 ton kita tambahi 0,3. 1, 2, 3. Maka 1 ton adalah 1000 kg. Kemudian yang kedua adalah 1 kg berapa gram. Kita hitung dari kilogram ke gram. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi dari kilogram ke gram adalah turun 3 kali, maka nolnya ditambahi 3. 1, 2, 3. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Begitu juga yang naik, seumpama 100 cg sama dengan berapa desigram. Ini kan naiknya cuma 1, berarti nolnya dikurangi 1, berarti tinggal 10 desigram karena naiknya cuma 1 kali. Nah, jika tadi kita sudah mencoba menggunakan pengukuran berat yang baku, kita sekarang mencoba pengukuran berat yang tidak baku. Tadi saya sudah bilang bahwa pengukuran berat yang tidak baku bisa menggunakan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, di sini saya mencontohkan gantungan baju yang seperti ini. Nah, di sini ada kanan dan kiri seperti neraca. Kita akan mengukur botol sedang ini berapa kali botol kecil yang seperti ini. Ini adalah botol sedang dan ini adalah botol kecil. Kita masukkan botol sedangnya ke dalam plastik. Nah, ini kan tidak ada isinya, maka berat yang sebelah kanan. Kemudian kita isi berapa kali sih botol yang kecil ini, kita taruh di yang sebelahnya.
satu. Nah, ini masih berat yang sebelah kanan ya. Kita tambahi lagi botolnya yang kecil. 2. Nah, ini baru seimbang antara kanan dan kiri. Ternyata botol yang besar ini adalah 2 kali dari botol yang kecil ini tadi. Seperti itu. Yang ketiga adalah debit. Kita langsung saja ke praktek contohnya. Kita di sini akan menghitung debit. Sudah ada segitiga di sini. F adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Nah, ini ada juga tanda jika di sini dibagi dan jika di bawah sini dikali. Seumpama kita ingin mencari volume, maka volume ini kita tutup. Jadi tinggal D dan W-nya saja. Ini kan bersebelahan, berarti jika bersebelahan seperti ini maka dikali. Volume sama dengan D dikali W, karena mereka bersebelahan. Seumpama kita ingin mencari debit, D di sini, maka kita tutup saja D-nya. Kita ingin mencari debit, maka F dibagi W. V volume dibagi W. W adalah waktu. Jika kita ingin mencari waktu, maka waktunya kita tutup, tinggal F dan D-nya. Berarti volume per debit. W sama dengan volume per debit. Volume per debit. Nah, kemudian di sini saya ada contoh soal, yaitu sebuah keran mengalirkan air sebanyak 20 liter dalam 10 menit. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Nah, di sini sudah diketahui volume dan juga waktunya. Maka di sini kita harus mencari debit. Diketahui, maka diketahui volume sama dengan 20 liter dan waktunya adalah 10 menit. Maka ditanya D sama dengan. Nah, tadi rumusnya mencari D apa sih? Kita lihat. Rumus mencari debit adalah, kita tutup, maka volume per waktu. Ya benar, volume per waktu. Sama dengan D sama dengan volume per waktu. Nah, volumenya berapa? Kita masukkan sama dengan 20 liter per waktunya adalah 10 menit. 10 menit. Berarti sama dengan debit adalah 2 liter per menit. Maka berapa liter per menit debit keran tersebut? Maka jawabannya adalah 2 liter per menit. Jadi debit keran tersebut adalah 2 liter per menit. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.